Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan saum di bulan Ramadan. Ini sebuah nikmat yang luar biasa kepada kita dan tidak diberikan pada saudara kita yang lain, kemungkinan karena memang Allah belum memberikan hidayah ataupun Allah memang sudah tidak memberikan kesempatan lagi. Artinya saudara kita sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun juga karena memang sakit sehingga mengkodok ya, di hari yang lain. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, pada materi kali ini Ustaz sampaikan di buku pelajaran al-hadis ya, yang hadis Quran ya, yang kalian miliki, mungkin pakai e-book atau yang lain ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah yang kita cintai, pada materi ini adalah materi tentang sabar dan syukur. Ya, materi ini mungkin kalian pernah menjumpai atau pernah mendengar atau mungkin pernah mendengarkan ya pada khutbah di mana yang mungkin kalian bisa menyaksikan. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukur ini dua kalimat yang selalu melekat pada orang-orang mukmin. Ya, catat ya, selalu melekat pada orang-orang yang mukmin. Ya, karena sabar dan syukur ini adalah juga menjadi sebuah akhlak para sahabat dan juga para salafus soleh, terutama juga pada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tentunya mencontoh, meneladani dari para nabi, para sahabat dan para salafus soleh yang menjadikan kita tentunya akan jumpai atau akan menerima nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa menempatkan sabar dan syukur dalam kehidupan kita. Pada kesempatan sore hari ini, Ustaz sampaikan materi ini, apalagi materi ini cocok untuk momen kita pada saat ini, yaitu kita saat menunaikan ibadah saum ya, puasa. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sampaikan sebuah hadis rawahu Muslim yang insyaallah hadisnya sahih. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ang sahib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di umril mu'minina inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin inna asabatuhu sara'u sakara fa kana khairan lahu wa inna asabatuhu dara'u sabara wa kana khairul lah. Dari Su'aib berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luar biasa urusan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya itu bernilai baik, dan itu semua tidak dimiliki kecuali orang-orang yang mukmin. Nah ini, jika ia mendapat kebahagiaan, maka ia bersyukur, dan itu sangat baik baginya. Jika ia mendapatkan cobaan, maka ia pun bersabar, dan itu sangat baik pula baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan begitu. Artinya inilah tolok ukur atau karakter orang mukmin, yaitu sabar dan syukur. Maka siapa yang sabar dan syukur dalam kehidupannya, insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa. Allah akan menaikkan derajatnya ya, sama seperti para nabi, para sahabat, para
salafus soleh. Itu subhanallah, itu sebuah perkara yang luar biasa bagi orang-orang mukmin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, orang sering mendengar sabar, ya, tapi kata ada orang juga mengatakan sabarku enek batase, ya, gitu ya. Itu ternyata perkataan seperti itu tidak berlaku bagi orang mukmin. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya, karena Allah memberikan karunia kepada kita juga tidak ada batasnya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar gue enek batase, tidak bagi orang mukmin. Tapi bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang hasad, orang-orang yang tidak mencontoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itu mungkin begitu, ya. Tapi kita orang-orang mukmin insya Allah mempunyai prinsip sabar itu tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, karena Allah memberikan karunia pada kita juga tidak ada batasnya, masya Allah. Nah, sabar itu adalah sebuah karakter, sebuah sikap yang mana sikap itu akan muncul pada saat kita mendapatkan musibah. Jadi kalau ada orang itu sabar, dilihat dari pertama reaksi orang itu menerima cobaan. Ya, Ustaz ulangi, sabar itu adalah sikap atau karakter yang dimiliki oleh orang mukmin pada saat reaksi orang itu menerima cobaan. Sikapnya bagaimana? Nah, ada dua mestinya, ya. Kalau kita mendapatkan cobaan, ada dua sikapnya, reaksinya. Pertama, menolak cobaan itu. Pertama, menolak cobaan itu datang padanya. Kedua, menerima cobaan itu dengan ikhlas. Itu yang disebut dengan sabar. Tapi kalau menerima cobaan itu dengan menolak, dengan sikap yang marah, dengan perkataan yang kotor misalnya, itu bukan sabar. Meskipun lama-lama dia akhirnya menerima kenyataan itu dengan hati yang dongkol, mungkin hati yang pasrah, ya, gitu. Tapi sikapnya sudah tidak sabar lagi, ya, sudah tidak ikhlas menerima lagi. Itu namanya bukan sabar. Nah, Ustadz ulangi, jadi sabar itu adalah reaksi yang pertama diterima oleh orang mukmin pada saat pertama menerima cobaan. Sikapnya bagaimana? Kalau sikapnya ikhlas, husnudon kepada Allah, maka itu yang disebut dengan sabar. Itu sikap reaksi yang pertama. Jadi bukan reaksi yang berikutnya, ndak, akhirnya wis aku tak sabar, ya, begitu misalnya. Ndak, ya, tapi reaksi yang pertama sabar. Kemudian syukur seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis tadi adalah sikap karakter orang mukmin saat kita menerima karunia Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang pertama tadi apa? Syukur artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga alhamdulillahirabbil alamin, saya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter sikap orang mukmin. Alhamdulillah, aku mendapat nilai yang bagus karena aku kemarin sudah belajar. Mungkin juga alhamdulillah nilaiku bagus, kemarin aku belajarnya biasa-biasa saja. Itu apa? Karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah dua sikap sabar dan syukur yang selalu melekat pada orang mukmin, seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, tak lupa. Artinya bahwasanya jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah ini beserta orang-orang yang sabar.
ya, surat Al-Baqarah ayat 153. Maaf, Ustaz buka sebentar. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 153. Nah, ini ketemu. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman jadikanlah wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang sabar. Dalam surat An-Nahl ayat 96 artinya, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang ia lakukan. Jadi kriteria orang sabar, Masya Allah, nilainya luar biasa. Innallaha ma'a sabirin. Nah, kan gitu kata Allah. Maka orang-orang yang sabar itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di logika, semakin Allah mencintai hambanya, maka tentunya Allah akan menguji kesabarannya. Maka orang-orang yang sabar itu pasti orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian, ya, mari kita coba kita melahirkan atau membiasakan sikap karakter kita adalah menjadi orang-orang yang sobirun, ya, orang-orang yang sabar. Ya, baik. Begitu halnya dengan syukur, ya, pada setiap anugerah karunia yang Allah berikan pada kita. Gunakan nikmat yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjadi penghalang antara kita dan Allah, karena boleh jadi saat kita diberikan anugerah oleh Allah, kita lupa kepada Allah bahwa sesungguhnya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang diuji kekayaan, ya, justru malah melupakan Allah. Ada kan begitu? Diberikan apa sih? Masya Allah, kekayaan nikmat apalagi harta, ya, kekayaan, kekuasaan, nikmat kekuasaan, nikmat harta, nikmat apalagi yang Allah berikan pada kita, malah kita lupa kepada Allah. Kita sudah dihalangi, ya, hubungan kita dengan Allah karena kita tidak bersyukur kepada yang Allah limpahkan kepada kita. Sehat yang Allah limpahkan kepada kita merupakan karunia, ya, kita syukuri, ya, dengan apa, anak-anak? Dengan mencegah badan kita atau menjaga badan kita jangan sampai kita sakit. Upayakan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengundang penyakit, termasuk pandemi seperti ini, ya, bermasker, ya, cuci tangan, ya, jaga jarak, jangan sampai di kerumunan, ya, begitu. Itu adalah upaya ikhtiar kita untuk menerima anugerah oleh Allah sehat ini, ya. Jangan merokok, itu juga merupakan sesuatu yang menjadi penghalang, ya, nikmat syukur yang kita syukur sehat yang diberikan Allah kepada kita. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak menikmati kenikmatan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang merokok itu adalah orang yang tidak tidak amanah terhadap anugerah syukur yang Allah limpahkan. Maka kita tidak seperti itu. Oke, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ternyata bahwasanya sabar dan syukur ini adalah juga menjadi penghalang Allah memberikan azab kepada kita, ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman." Yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika di antara kalian bersyukur dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha
mensyukuri lagi maha mengetahui. Masya Allah. Nah, ini ternyata para santri yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sabar dan syukur ini selain adalah karakter orang-orang mukmin, ternyata sabar dan syukur ini adalah menjadi penghalang ya azab Allah ditimpakan pada kita. Maka jangan sampai dalam kehidupan kita tidak seperti para nabi dan rasul serta para sahabat yang mencontohkan tentang karakter sabar dan syukur. Nah, sabar ya, tadi yang pertama Ustaz sampaikan, sabar itu ada dua macam. Ya, sabar itu ada dua macam. Yang pertama, sabar mendapatkan musibah yang biasa kita alami. Nah, ini. Jadi kita tadi Ustaz sampaikan contoh ya bagaimana sikap seseorang hamba Allah pada saat diberikan musibah, maka ada dua sikap tadi, sabar dan tidak sabar. Nah, dua macam sabar, ada yang pertama adalah sabar saat menerima musibah, cobaan. Yang kedua, sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan apa, anak-anak? Ya, misalkan kita kan saat puasa ini ya. Wah, kita kok mata kita kok tertuju pada orang yang kayak pas poso kok makan. Padahal perintah Allah kan saat momen puasa tidak boleh kita menyampaikan menampakkan sikap atau tingkah laku yang tentunya harus menghormati orang yang puasa. Tapi karena kita ikut ya, akhirnya kita jadi tidak sabar menunggu bukanya nanti, padahal kita sudah kehausan, panas-panas, kok ada orang yang kok kayak nggak poso enak amen ya gitu ya, minum es degan dan seterusnya. Dan ya kita jadi nggak sabar ikut minum es degan. Jadi apa? Hal yang diharamkan oleh Allah kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita harus komitmen ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Karena kalau kita ikut dengan yang sudah diharamkan oleh Allah, maka ya sudah, kita tidak akan tercatat sebagai orang yang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang harus kita tampilkan atau kita biasakan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar? Nah, gimana? Jadi kalau nanti ini Ustadz kan guru ya, guru yang di sekolah umum. Dan Ustadz mengamati jika ada siswa yang dari sekolah IT kemudian masuk di sekolah umum, stres dia. Stresnya apa? Gak sabar, ya. Gak sabar apa? Ya itu teman saya kok nyontek gurunya kok diam aja, nah gitu, ya. Akhirnya apa? Ikut-ikutan nyontek, gitu. Itu salah satu yang pernah Ustadz amati. Bagaimana jika seorang siswa IT kemudian masuk ke sekolah umum dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi yang jauh dari nilai-nilai Islami, ya, siswa itu melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mencontek, curang dan seterusnya. Pada saat ujian, saat penilaian tengah semester ya dan seterusnya. Dan itu pun nanti apa, anak-anak para santri akan terus ya membekas pada sikap karakter seseorang saat dia kerja, saat dia jadi seorang karyawan, jadi seorang pemimpin, maka akan melakukan hal-hal yang curang, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan terbawa karakternya itu. Karena kebiasaan dari awal, sikap yang tertanam, karakter yang ada dalam dirinya adalah karakter yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbuat curang, ya, selalu berbuat tidak baik, selalu menguntungkan diri sendiri, ya, dan merugikan orang lain. Nah,
ternyata memang sabar itu luas sekali akibatnya, efeknya, dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Demikian juga syukur. Ya, syukur itu kalau tidak ada dalam diri seseorang, ya maka dia akan jadi sombong, takabur. Ya, maka sombong dan takabur ini adalah sikap yang pertama dimunculkan pada saat Allah menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kan dia takabur. Ana khairu minhu. Ya, saya ini lebih baik dari dia. Kenapa saya harus sujud pada Nabi Adam? Hanya begitu kan? Apa akhirnya? Ya, Allah mengusir jin itu dari surga dan dilaknat oleh Allah sampai akhir kiamat. Nah, ini juga begitu anak-anak. Ya, jangan sampai anugerah yang Allah diberikan pada kita lupa untuk syukur ya atas nikmat itu, bahkan kita menjadi takabur dan sombong, maka akan menjadi penghalang kita ya untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam momen bulan Ramadan ini anak-anak, mari kita biasakan atau kita hidupkan, kita kuatkan ya karakter ini, sabar dan syukur dalam kehidupan kita di bulan Ramadan, dan nanti akan terrealisir ya, lahir dalam 11 bulan berikutnya di luar Ramadan ya, sehingga kalian menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang syukur. Pasti orang tua kalian akan Masya Allah ya, putraku, putriku kok menjadi anak-anak yang sabar, orang yang sabar dan syukur. Sabar terhadap semua cobaan, semua musibah, dan syukur terhadap semua anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Mungkin itu saja Ustadz menyampaikan materi ini. Jangan lupa materi ini ada di dalam materi pelajaran kelas 7 ya, kelas 7, yaitu sabar dan syukur. Insya Allah semoga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita, karena insya Allah bagi siapa yang selalu ditunjukkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan, yaitu memahami nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Itu tanda yang jelas bagi siapa yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ditunjuki kebenaran dalam kehidupannya. Dan insya Allah kita semuanya nanti berkumpul di jalannya Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli ibadah, ahli puasa, ahli sabar, dan ahli syukur ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Semoga kita sebagai seorang pelajar ya bisa menjadikan sabar dan syukur dalam nilai kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.